sholat tapi masih maksiat. Jadi saya baru baca hadis Rasulullah. Dalam beberapa poin saya sependapat dengan apa yang abang ini sampaikan, tapi kayaknya kalau dijelasinnya kayak gitu agak blunder ya. Takut ada sangkaan dari teman-teman kita yang awam, ya udahlah gue kan pelaku maksiat, gue kan ahli pendosa, gue nggak usah sholat lah, buat apa gue sholat, toh sholat gue nggak diterima nih sama Allah. Nah ini yang bahaya, pemikiran semacam ini nih, hati-hati. Kalau kita mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib untuk kita, misalnya teman kita ngajak sholat, weh men sholat yuk, enggak lah, sholat mah wajib di lu doang, di gua nggak wajib. Hati-hati, sababun min asbabir riddah, bisa mengeluarkan dia daripada Islam, murtad, nauzubillah min dzalik. Maka kita bahas satu persatu. Pertama, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu hukumnya wajib. Wajibnya fardu ain, wajib bagi perorangan. Wajib kepada siapa? Kepada umat Islam yang balik dan berakal. Kalau nggak punya akal, orang gila, ya nggak wajib. Berarti dia dimakfu oleh agama. Ini kita lagi bahas yang balik dan berakal. Berarti kan wajib untuk menunaikan sholat. Nah terus ada pikiran begini nih, ada pertanyaan, Kang, saya pelaku maksiat, sholat maksiat lagi, gimana nih Kang? Katanya kalau kebanyakan maksiat daripada sholatnya berarti sholat kita nggak diterima sama Allah. Dia ngapain gue sholat? Nggak begitu. Begini, sholat itu konsekuensi karena kita umat beragama. Bukti penghambaan diri kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, yakni sholat 5 waktu. Kita umat beragama, siapa yang kita tuhankan? Allah Azza wa Jalla. Atas perintahnya 5 waktu sholat kita tunaikan. Berkaitan tentang diterima dan tidaknya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting jangan sampai mengatakan bahwa 5 waktu sholat ini tidak wajib untuk diri kita. Nah itu poin yang pertama. Kedua, Kang, gue sholat lagi, maksiat lagi. Ya lebih baik daripada lu maksiat mulu kagak sholat-sholat. Terus gimana nih Kang solusinya? Begini, betul, bahwa sholat itu harusnya anil fahsya wal munkar, menjauhkan kita dari fahsya, perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata kita sholat maksiat lagi, nggak apa-apa, dilatih aja. Ibaratnya gini, kita main bola, mandi, kotor lagi, main bola kotor, mandi lagi, main bola kotor, mandi lagi. Berharap nanti ketika meninggal dalam keadaan syakaratul maut, kita dalam keadaan mandi, kita sedang dalam keadaan tobat, kita sedang dalam keadaan sholat. Karena selain Nabi, nggak ada lagi manusia yang dimaksum dari perbuatan salah dan dosa. Kita ini tempatnya salah dan dosa. Uzurnya sholat itu cuma 2, bolehnya meninggalkan sholat itu cuma 2. Pertama karena lupa yang bukan disengaja. Lupanya nggak tiba-tiba lu masuk adzan duhur lu pura-pura lupa, nggak begitu. Yang kedua karena ketiduran, tidurnya juga yang bukan disengaja. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli sholat, ahli ibadah, dan Allah menerima semua amal-amal kita. Persoalan diterima dan tidaknya semua sholat yang kita lakukan, itu kan bukti penghambaan diri kita kepada Allah. Balikan kepada Allah. Ya Allah, saya udah ibadah, saya udah sholat, saya pelaku maksiat, saya serahin semuanya ke Allah. Mudah-mudahan melalui sholat saya ini, Allah terima taubat saya, Allah datangkan taufik hidayah untuk saya wafat dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi hati-hati, tetaplah sholat meskipun sholat kita masih berantakan. Tetaplah sholat sambil belajar. Kang, saya sholat nggak tenang nih, gimana caranya? Belajar bagaimana cara mendapatkan sholat dengan kenikmatan. Oh ternyata kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau mau sholat dalam kenikmatan, kalau khusyuk itu bukan pangkat kita. Khusyuk itu begini, ketika kita takbir Allahu Akbar, lupa semua urusan dunia. Kita lupa semuanya. Karena yang satu hal yang kita ingat, kita sedang ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak bisa. Kita pulang kerja duit hilang 50.000. Begitu datang ke rumah ngambil wudhu mau sholat, pas takbir Allahu Akbar, duit gue jatuh di mana ya? Tuh, kadang-kadang kan Allahu Akbar, janda tadi cakep juga ya. Kacau tuh kan. Kita nggak dapat nikmat dalam sholat. Maka cara untuk mendapatkan nikmat itu kata Imam Ghazali, maknai bacaan dalam sholat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut, hati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu, jangan mengosongkan hati biar kita mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Sholat terus walaupun maksiat, sholat terus walaupun kita seorang pendosa. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sholat. Mudah-mudahan dengan adanya sholat dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu jadi sebab Allah ridho dan kita mengurangi daripada maksiat-maksiat serta dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami dan ada manfaatnya, benar dari Allah, salah dari diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab.